Baik, perkenalkan nama saya Beatrix Bimina, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem informasi manajemen. Yang pertama, menjalankan sistem informasi akuntansi pemasaran. Sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen atau tidak. Yang kedua, membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa. Yang ketiga, riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Yang keempat, media promosi digunakan untuk target pada produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, melakukan penelitian serta informasi terkait bauran kemungkinan adanya pengembangan. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan sistem informasi pemasaran. Kelebihannya yaitu sistem akuntansi ini lebih transparan dan akurat, sedangkan kekurangannya penggunaan sistem akuntansi pemasaran ini biasanya tergantung pada user atau penggunanya, sehingga membutuhkan ahli yang dapat menyusun sistem informasi akuntansi pemasaran ini. Dalam menjaga keamanan sistem informasi pemasaran ini, yaitu mengamankan jaringan, memperhatikan phishing atau teknik pencurian identitas yang paling umum, dan selalu backup data atau file perusahaan sesering mungkin yang Anda bisa. Yang kedua, menjalankan sistem informasi sumber daya manusia untuk perusahaan dan karyawan dalam mengelola absensi secara online atau payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir. Dalam pengaplikasian sistem ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas serta efisiensi dan manajemen data yang lebih baik. Dalam efisiensi, dalam prosesnya harus digunakan dalam seluruh berkaitan dengan sumber daya manusia. Kelemahan dan kelebihan sistem informasi sumber daya manusia. Kelebihannya, perusahaan mengkonsentrasikan diri pada bisnis yang ditangani, lebih praktis, serta waktu pengembangan sistem informasi relatif lebih cepat, efektif, efisien karena dikerjakan oleh para profesional di bidangnya. Sedangkan kelemahannya, terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor. Dalam menjaga keamanan sistem ini, manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tetap berfungsi bencana atau jebol dari sistem keamanan tersebut. Yang ketiga, menjalankan sistem informasi manufaktur. Yang pertama, mampu menghasilkan proses produksi yang lebih akurat, cepat, dan juga tepat waktu. Yang kedua, menerapkan sistem informasi manufaktur akan lebih mudah dalam membagikan informasi. Yang ketiga, mempercepat proses produksi perusahaan agar dapat terlaksana dengan cepat, bahkan bisa meminimalisir jumlah bahan baku yang tidak digunakan. Kelemahan dan kelebihan informasi manufaktur. Kelebihannya yaitu kepuasan pribadi, kebebasan, fleksibilitas, sifat kerahasiaan, dan seluruh laba menjadi hak milik terbatas, kelangsungan usaha terjamin, dan manajemen serta tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Selanjutnya, keamanannya perusahaan manufaktur yaitu pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dalam menjalankan sistem ini, yakni mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan atau menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai
sebagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal. Kelebihan dan kelemahan dari sistem informasi keuangan ini, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai paduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Sedangkan kekurangannya, laporan keuangan tidak bisa disajikan secara rinci karena dikelompokkan pada akun-akun atau tabel-tabel dengan kode-kode tertentu. Dalam menjaga keamanan sistem informasi keuangan ini, guna melakukan password dengan kombinasi yang unik. Yang kedua, pembatasan akses, serta melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Yang kelima, sistem informasi eksekutif. Dalam menjalankan sistem ini memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dalam maupun di luar. Para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer, sedangkan kekurangannya memiliki fungsi yang terbatas tidak dapat melakukan perhitungan secara kompleks dalam menjaga keamanannya. Yang keenam, sistem keputusan yang baik. Dalam menjalankan sistem ini, yang pertama, kumpulkan informasi dan pahami permasalahan tersebut. Yang kedua, batasi opsi kemungkinan. Yang ketiga, tanyakan kepada orang lain yang telah berpengalaman. Yang keempat, ingat targetmu. Yang kelima, berani dalam mengambil risiko. Kelebihan dari sistem keputusan yang baik, waktu pembahasan yang lebih singkat. Peserta dapat menghemat pemikiran rahasia terjamin dari hasil keputusan merupakan suara terbanyak. Kekurangannya yaitu keputusan bukan hasil mufakat. Keputusan terkadang tidak diterima peserta. Peserta terpaksa menerima keputusan yang telah diambil dan aspirasi peserta tidak disuarakan. Dalam rangka menjaga keamanan sistem keputusan yang baik ini, yaitu meningkatkan produktivitasnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya tentang beberapa sistem manajemen. Sekian dan terima kasih.